Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidina Syafitri dengan NIM F1E122179 dari ruang 6 kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman kelompok saya Hani Sausan, yaitu mengenai hardware komputer. Baiklah, tanpa berbasa-basi langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang hardware komputer. Hardware komputer itu langsung saja masuk ke bagian 1, yaitu tentang sistem komputer pemakai akhir dan komputasi perusahaan. Semua komputer adalah sistem input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Dalam bagian ini, kita akan membahas tren, aplikasi, dan beberapa konsep dasar dari berbagai jenis sistem komputer yang digunakan saat ini. Masuk ke jenis-jenis sistem komputer. Jenis-jenis sistem komputer itu pada gambar sudah ada dibagi menjadi 3 jenis sistem komputer, yaitu sistem mikrokomputer, sistem skala menengah, dan sistem mainframe. Pertama, langsung saja sistem mikrokomputer. Sistem mikrokomputer itu ada komputer pribadi, komputer jaringan, tempat kerja teknis, PDA, peralatan informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada sistem skala menengah, ada server jaringan, mikrokomputer, web server, sistem pemakai, multi pemakai, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada sistem mainframe. Ada di dalam sistem mainframe ada sistem perusahaan, super server, prosesor transaksi, superkomputer, dan lain sebagainya. Langsung saja yang pertama itu ada sistem mikrokomputer. Sistem mikrokomputer. Mikrokomputer adalah kategori yang paling penting dari sistem komputer bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Mikrokomputer telah menjadi tempat kerja profesional atau professional workstation yang kuat dari praktisi bisnis. Daya kompuasi dari mikrokomputer sekarang ini telah melebihi daya mainframe dari generasi sebelumnya, dan dengan harga yang jauh lebih murah daripada mainframe. Jadi, mikrokomputer telah menjadi tempat kerja profesional yang kuat pada praktisi bisnis. Kemudian, terus ada di dalam mikrokomputer tadi ada yang namanya komputer jaringan. Komputer jaringan atau network computer atau NC, kategori mikrokomputer yang didesain untuk digunakan dengan internet dan intranet korporat oleh staf administrasi, pegawai operasional, dan staf lain yang memiliki kemampuan komputer khusus dengan biaya rendah, aman, dan minimal penyimpanan disk. Kemudian, salah satu hal yang menarik dari komputer jaringan adalah rendahnya biaya pembelian, pembaruan, perawatan, dan dukungan jika dibandingkan dengan PC fitur penuh. Keuntungan lainnya bagi bisnis mencakup kemudahan distribusi dan lisensi software, standarisasi platform komputasi, pengurangan persyaratan dukungan untuk pemakai akhir, dan perbaikan pengelolaan melalui manajemen sentralisasi dan pengendalian sumber daya jaringan komputer di seluruh perusahaan. Kemudian ada selanjutnya itu ada peralatan informasi. Peralatan informasi adalah alat mikrokomputer yang besarnya hanya segenggam tangan. Personal digital assistant atau PDA merupakan peralatan yang paling populer untuk kategori peralatan informasi. Kemudian ada terminal komputer. Terminal komputer atau komputer terminal sedang mengalami konversi besar-besaran ke arah peralatan komputer jaringan, yaitu ada sebagai contoh terminal bisu atau dumb terminal, yaitu keyboard atau monitor dengan kemampuan pemrosesan yang terbatas, mulai tergantikan dengan terminal yang cerdas atau intelligent terminals, yaitu komputer jaringan yang telah dimodifikasi.
Itu ya tadi contohnya. Kemudian masuk ke sistem skala menengah. Sistem skala menengah atau mid-range system adalah server jaringan yang tinggi dan server jenis lainnya yang dapat memproses banyak aplikasi bisnis. Sistem skala menengah telah menjadi populer sebagai server jaringan atau network server berdaya tinggi untuk mengelola situs web besar, contohnya e-commerce, aplikasi keuangan, distribusi, dan manufaktur terpadu. Kemudian, Kemudian ada sistem komputer mainframe. Sistem komputer mainframe atau mainframe system merupakan sistem komputer yang besar, cepat, dan berdaya tinggi. Kemudian, jadi, komputer mainframe terus memenuhi kebutuhan pemrosesan informasi di perusahaan besar dan lembaga pemerintah dengan volume pemrosesan tingkat tinggi atau masalah komputasi yang rumit. Itu biasanya jadi sistem komputer mainframe ini biasanya itu digunakan perusahaan, kantor-kantor pemerintah karena dia membutuhkan proses yang tingkat tinggi. Kemudian di dalam sistem mainframe itu ada namanya sistem superkomputer. Sistem superkomputer Sistem superkomputer adalah sistem komputer yang berdaya sangat tinggi yang secara khusus didesain untuk aplikasi ilmiah, teknis, dan bisnis yang memerlukan komputasi numerik yang besar dengan kecepatan tinggi. Pasar superkomputer mencakup lembaga penelitian milik pemerintah, universitas besar, dan perusahaan besar. Itu pasarnya ya. Terus di sini ada sedikit catatan teknis, konsep sistem komputer. Komputer adalah sistem dari alat-alat hardware yang diatur berdasarkan fungsi sistem berikut ini. Yang pertama itu ada input. Input adalah alat input. Input itu adalah alat input mencakup keyboard, layar sentuh, pena, mouse, pemindai, dan lain-lain. Sedangkan pemrosesan atau Central Processing Unit atau CPU merupakan komponen pemrosesan utama dari sistem komputer atau mikroprosesor utama. Kan berarti dalam komputer itu yang paling utamanya harus membutuhkan CPU karena disitulah sebagai alat untuk memproses kerja suatu komputer. Kemudian ada output. Alat output itu mencakup unit tampilan visual, printer, unit respon audio, dan lain-lain. Berarti output ini seperti alat pelengkap dalam komputer ya. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan atau unit penyimpanan primer atau primary storage unit atau memori yang didukung oleh alat penyimpanan sekunder atau secondary storage seperti disket magnetis dan disk drive optical. Ini penyimpanan ini seperti memori ya, memori dalam suatu komputer. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian adalah unit pengendalian dari CPU adalah komponen pengendalian dari sistem komputer. Langsung saja kita masuk ke bagian 2. Di sini bagian 2 itu tentang peripheral komputer, teknologi input, output, dan penyimpanan. Langsung saja di sini ada sebuah studi kasus. Studi kasusnya itu judulnya adalah Delta Airlines dan Northwest Airlines nilai bisnis dari kios swalayan pelanggan. Bagi traveler, perjalanan terbaik yang cepat dan mudah dengan sedikit waktu yang dihabiskan di bandara, inilah sebabnya mengapa Delta Airlines yang berpusat di Atlanta atau www.delta.com bekerja sama dengan anak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, Delta Technology Inc. untuk memasang ratusan kios check-in mandiri di berbagai bandara di seluruh penjuru negara dan tujuan mempercepat waktu para traveler ini tiba ke tempat tujuan mereka. Yaitu di sini ada sebuah pertanyaan dari studi kasus tersebut.
Yaitu pertanyaannya, apa nilai bisnis dari kios swalayan bagi industri penerbangan? Apakah kios swalayan memberikan keunggulan kompetitif bagi penerbangan? Mengapa atau mengapa tidak? Jadi, jawabannya di sini nilai bisnis yang diperoleh dengan adanya kios swalayan bagi industri penerbangan dapat menciptakan efisiensi, mengurangi biaya dan tenaga kerja dengan menempatkan kendali ke tangan pelanggan. Selain itu, pelanggan lebih terbuka untuk berbelanja di kios swalayan untuk memenuhi kebutuhannya pada saat di bandara. Dengan diperolehnya nilai bisnis dari adanya kios swalayan tersebut di industri penerbangan, tentunya memberikan keunggulan kompetitif bagi industri penerbangan karena dengan adanya inovasi kios swalayan dapat memudahkan pemenuhan kebutuhan pelanggan pada saat di bandara itu, membuat industri penerbangan dapat bersaing dengan industri penerbangan di negara lain. Tentunya memberikan keunggulan tersendiri bagi suatu perusahaan industri penerbangan terhadap perusahaan lainnya. Jadi dia itu dapat bersaing dapat bersaing artinya memiliki keunggulan kompetitif karena dengan adanya kios swalayan dapat memberikan nilai bisnis tersendiri pada industri penerbangan. Lanjut kita masuk ke materi lagi. Di sini materi kita akan mulai dari peripheral. Peripheral adalah nama umum yang diberikan untuk semua peralatan input, output, dan penyimpanan sekunder yang merupakan bagian dari sebuah sistem komputer, tetapi bukan merupakan bagian dari CPU. Peripheral bergantung pada koneksi langsung atau hubungan telekomunikasi ke unit pemrosesan pusat sistem komputer. Jadi, semua peripheral itu adalah peralatan online ternyata ya, yaitu terpisah dari CPU. Kemudian ada teknologi input. Teknologi input kini memberikan interface pemakai yang lebih natural atau natural user interface untuk para pemakai komputer. Kemudian ada alat penunjuk. Alat penunjuk di sini ada mouse elektronik, adalah peralatan penunjuk paling populer yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar, seperti juga untuk memberikan perintah dan membuat pilihan icon dan menu. Bola penelusur, tongkat penunjuk, dan papan sentuh adalah peralatan penunjuk lainnya yang paling sering digunakan sebagai ganti mouse. Oh, ini alat penunjuk ya. Kemudian itu ada komputasi berbasis pena. Komputasi berbasis pena, teknologi komputasi berbasis pena digunakan dalam banyak komputer, genggam, dan personal digital asisten, PC, tablet, dan PDA berisi prosesor cepat dan software yang mengenali tulisan tangan. Jadi, komputasi berbasis pena ini biasanya ditemukan pada komputer genggam atau dalam artian handphone, iPad, tab, karena kalau sebenarnya di zaman sekarang laptop sudah ada sih, sudah ada yang menggunakan komputasi berbasis pena ini, tapi kebanyakan pada handphone, terus iPad, tablet itu ya. Kemudian lanjut sistem pengenal suara. Apa sih sistem pengenal suara? Sistem pengenal suara atau speech recognition merupakan metode yang paling mudah dalam memasukkan data, menjalankan aplikasi word processing, dan operasi komputer percakapan. Karena suara adalah cara termudah yang paling natural dari komunikasi manusia. Produk pengenal suara pada awalnya menggunakan pengenal suara diskrit, di mana Anda harus berhenti sejenak di setiap kata yang diucapkan. Sistem pengenalan suara mendigitalkan, menganalisis, dan mengklarifikasikan suara Anda serta pola suaranya. Software tersebut akan membandingkan pola suara Anda dengan database pola suara ke dalam kosakata serta meneruskan kata-kata yang dikenali. Oh, sistem pengenal suara ini seperti kita voice note ya, kalau di WhatsApp itu. Terus kayak di Google, kita tinggal voice over aja untuk mencari sesuatu apa yang kita ingin tahu ya.
Kemudian selanjutnya ada pemindai optikal. Fungsi pemindaian adalah untuk memasukkan dokumen ke dalam komputer dengan waktu serta usaha yang minimum. Teknologi pemindai optikal biasanya disebut dengan pengenal karakter optikal atau OCR. Pemindaian ini dapat membaca karakter serta kode yang tertera di barang dagangan maupun label produk. Oh, pemindai optikal ini seperti kalau dalam swalayan supermarket itu scan barang harga, atau kalau dalam handphone itu scan QR. Bisa scan QR itu bisa untuk kita mengetahui suatu otentiknya produk, terus bisa untuk absen, atau dengan QR pun kita bisa mendeteksi ya absen biasanya. Terus ada teknologi input yang lain. Teknologi garis magnetis adalah bentuk umum dari entry data yang membantu komputer membaca kartu kredit. Sistem komputer industri perbankan dapat secara magnetis membaca cek dan slip penyimpanan dengan menggunakan teknologi pengenal karakter tinta magnetis. Ini sepertinya ATM ya, seperti contohnya ATM. Kemudian ada teknologi output. Teknologi output yang natural dan menarik adalah sistem respons suara dan output multimedia. Biasanya ditemukan bersama dengan tampilan video dalam berbagai aplikasi bisnis. Kemudian ada output video. Output video, tampilan video adalah jenis yang paling umum. Biasanya komputer desktop bergantung pada monitor video yang menggunakan teknologi tabung cahaya katode yang hampir sama dengan tub gambar yang biasanya digunakan TV di rumah. Kemudian ada output tercetak. Output tercetak, printer inkjet yang menyemprot tinta ke halaman menjadi printer paling terkenal dan memiliki biaya rendah untuk sistem mikrokomputer. Printer ini dibuat dengan canggih tanpa suara dan menghasilkan beberapa halaman per menit dengan output berkualitas tinggi. Printer laser menggunakan proses elektronik yang hampir sama dengan mesin fotokopi untuk menghasilkan banyak halaman per menit dengan output hitam putih berkualitas tinggi. Kemudian ada kebaikan dan kelemahan penyimpanan kan? Ya, kebaikan dan kelemahan penyimpanan. Di sini ada media penyimpanan, di sini ada diagramnya. Kecepatan akses meningkat, kapasitas penyimpanan menurun. Kemudian di sini ada memori sekunder, kemudian ada segitiga. Yang paling atas memori semikonduktor, terus disk magnetis, disk optikal, pita magnetis, penyimpanan memori semikonduktor itu penyimpanan primer, sedangkan disk magnetis, disk optikal, pita magnetis merupakan penyimpanan sekunder. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Memori semikonduktor digunakan terutama untuk penyimpanan primer, walaupun mereka kadang kala menggunakan peralatan penyimpanan sekunder berkecepatan tinggi. Disk magnetis dan pita serta peralatan disk optikal di lain pihak digunakan sebagai peralatan penyimpanan sekunder untuk memperbesar kapasitas penyimpanan sistem komputer. Selain itu, karena kebanyakan dari sirkuit penyimpanan primer menggunakan chip RAM, random access memory, yang kehilangan isinya ketika tenaga listrik terputus, peralatan penyimpanan sekunder menawarkan jenis media penyimpanan yang lebih permanen. Kemudian langsung saja ada memori semikonduktor. Bentar ya, sebentar. Nih. Apa itu memori? Memori adalah pengisi batu bara bagi lokomotif CPU. Agar mendapatkan kinerja CPU yang maksimum, pengisi batu bara harus menjaga prosesor secara konstan atau terus perintah. Terus apa itu memori semikonduktor? Memori
Semikonduktor, memori komputer yang terbuat dari bahan semikonduktor, perangkat penyimpanan data elektronik, kerjanya kerjanya di sebuah semikonduktor berhasil terpadu. Oke. Kemudian, penyimpanan primer terdiri dari chip memori semikonduktor yang memberikan penyimpanan aktif yang dibutuhkan oleh komputer untuk memproses aplikasi. Dua memori semikonduktor dasar, ada RAM dan ROM. Ternyata RAM itu adalah Random Access Memory, adalah chip memori ini adalah media penyimpanan primer yang paling banyak digunakan. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, yaitu chip memori dengan akses acak yang tidak volatil digunakan untuk penyimpanan yang permanen. ROM dapat dibaca akan tetapi tidak dapat dihapus atau ditumpuk. Itu ya. Kemudian ada disk magnetis. Disk magnetis adalah penyimpanan sekunder dalam sistem komputer karena menyediakan akses yang lebih cepat. Penyimpanan berkualitas tinggi dengan biaya yang ramah di kantong. Terus apa saja sih jenis disk magnetis? Jenis disk magnetis itu ada dua, disket atau floppy disk dan drive hard disk. Disket atau disket magnetis terdiri dari disk film polyester yang dilapisi dengan campuran besi oksida. Sebuah disk dipasang serta berputar dengan bebas dalam pelindung plastik keras atau fleksibel yang memiliki lubang akses untuk kepala unit drive disk agar dapat membaca atau menulis. Itu disket. Kemudian drive hard disk menggabungkan disk magnetis, tangan pengakses, dan kepala pembaca atau penulis ke dalam sebuah modul tertutup. Hal ini memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi, lebih banyak densitas pencatatan data, dan toleransi yang lebih dekat dalam lingkungan yang tertutup serta lebih stabil. Kemudian ada pita magnetis. Pita magnetis atau pita magnetik adalah media untuk penyimpanan magnetik terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetis pada strip film plastik yang panjang dan sempit. Penyimpanan dalam bentuk pita bergerak maju dari sekedar cadangan. Subsistem disk memberikan waktu respon yang cepat untuk data yang penting bagi pekerjaan, akan tetapi banyak sekali pemakai yang membutuhkan akses ke aplikasi perusahaan besar seperti gudang data yang membutuhkan media penyimpanan yang dapat dijangkau. Kemudian ada disk optikal. Disk optikal adalah apa sih disk optikal? Disk optikal adalah media penyimpanan yang tumbuh pesat yang menggunakan beberapa teknologi alternatif penting. Salah satu versinya disebut sebagai CD-ROM atau compact disk atau read only memory. Salah satu versinya adalah CD-ROM. Teknologi yang digunakan sama dengan teknologi yang dipakai dalam sistem musik stereo. Oh, berarti disk optikal ini seperti apa, piringan hitam. Contohnya mungkin ya. Jadi CD-ROM itu, drive CD-ROM merupakan cara yang murah untuk membaca file data dan memasang software ke dalam komputer Anda serta untuk memainkan musik dari CD. Oh, disk optikal ini CD ya, kaset, piringan hitam, dia kan musik, untuk menghasilkan musik. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada kurang, saya mohon maaf dan boleh beri kritik dan saran. Kemudian boleh bertanya, tulis pertanyaan di kolom komentar. Sekian presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.